Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah sekian lama kita merayakan Ekaristi melalui live streaming dan juga melalui siaran langsung radio, pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, Gereja Katolik Kuskupan Ruteng untuk pertama kalinya dalam situasi new normal membuka kembali pintu gereja-gereja agar umat dapat merayakan Ekaristi secara langsung di gereja meskipun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tentu kita semua berbahagia sebab dalam perayaan Ekaristi perjumpaan kita dapat menyantap tubuh dan darah Kristus secara langsung. Dan kita sungguh yakin akan kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan ayat 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oleh sebab itu, setiap orang, saya dan juga Anda yang menerima komuni, mesti mampu mengarahkan diri kepada komunio, kepada persekutuan dengan Allah, serta persaudaraan dengan sesama. Nah, untuk membangun persekutuan dengan Allah dan juga persaudaraan dengan sesama memang membutuhkan kekuatan. Dan kekuatan itu bukan kekuatan yang berasal dari diri kita sendiri, bukan juga kekuatan yang berasal dari dunia, tetapi kekuatan yang berasal dari Allah, yaitu kekuatan kasih. Hanya kekuatan kasih yang mampu menundukkan segala kekuatan yang memecah belah kebersamaan. Hanya kekuatan kasih yang mampu menjahit kembali luka dalam sejarah. Hanya kekuatan kasih yang mampu menumbuhkan benih harapan di tengah keputusasaan. Dan kekuatan kasih hanya ada dalam setiap orang yang siap berkorban, menjadikan dirinya sebagai roti hidup yang siap dipecah-pecahkan bagi kebaikan sesama dan juga persembahan diri kepada Allah. Para sahabat yang terkasih, salah satu tokoh hebat dalam sejarah Gereja Katolik pada akhir abad 20 yang sudah digelari kudus atau sudah dikanonisasi pada abad 21 ini oleh Paus Fransiskus pada tanggal 14 Oktober 2018 yang lalu adalah Uskup Agung San Salvador, Monsignor Oscar Romero. Uskup Romero dikenal sebagai penentang rezim militer represif otoriter yang berkuasa di El Salvador sejak tahun 1931. Uskup Romero dikenal sebagai pejuang kemanusiaan, penegak kebenaran, dan juga pemerhati keadilan bagi seluruh masyarakat El Salvador. Tetapi dia berjuang tanpa senjata, tanpa kekerasan. Dia menggunakan mimbar gereja, menggunakan media radio, menggunakan surat pastoral untuk menentang rezim yang berkuasa yang secara represif dan brutal, bahkan banyak membunuh rakyat, para imam dan pejuang kebenaran dan keadilan. Uskup Romero sangat vokal menyuarakan suara kenabiannya untuk menentang segala bentuk ketidakadilan dan segala permainan politik yang memproduksi kotoran iblis seperti kerakusan akan jabatan, kerakusan akan uang, perendahan terhadap martabat manusia, dan juga kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur politik yang tidak sehat. I beg you, I order you, stop the repression. Selain itu, Uskup Romero juga mengkritisi para uskup di El Salvador yang menikmati perselingkuhan dengan rezim militer yang ditopang oleh Amerika Serikat. Daripada berbela rasa dengan masyarakat dan umat yang tertindas
di seluruh El Salvador pada waktu itu. Memang kalau kita membaca kisah Romero atau menonton film Oscar Romero, titik balik hidup Romero dari seorang yang sangat konservatif menjadi seorang pejuang kemanusiaan, pejuang keadilan dan kebenaran, yaitu terjadi pada tanggal 12 Maret 1977 ketika sahabatnya Pastor Rotilio Grande SJ ditemukan tewas di tangan pembunuh bayaran dari rezim militer yang bersekongkol dengan orang-orang kaya. Di hadapan jasad Rutilio Grande, Romero berujar begini, "Jika mereka membunuh dia karena apa yang dikerjakannya, maka aku pun juga mesti menjalani jalan yang sama." Mulai saat itulah Romero berani untuk keluar dari zona nyaman. Dari diri yang hanya mengurus seputar altar menuju pasar kehidupan masyarakat dengan aneka persoalan hidup umat. Dia juga keluar dari diri yang hanya berkutat dengan ajaran tentang Allah dengan rumusan-rumusan teologi kepada perjumpaan dengan Kristus, perjumpaan dengan Allah yang ada dalam diri orang miskin dan korban kekerasan, korban kerakusan pemerintah. Dia juga keluar dari diri yang sebelumnya hanya sibuk mengurus ritus kepada aktus, kepada tindakan praktis. Ketika Uskup Romero keluar dari zona nyaman tersebut, dia justru memperlihatkan pesan jabatan uskupnya sebagai seorang Rasul Kristus yang diutus ke tengah-tengah serigala. Dan menariknya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berutusannya sebagai domba ke tengah-tengah serigala tidak membuat dia berubah menjadi serigala berbulu domba, tetapi tetap menjadi domba yang baik dengan menjadikan tubuh dan darahnya sebagai persembahan kepada Tuhan Sang Gembala Agung. Hari itu, Senin 24 Maret 1980, seorang pembunuh bayaran masuk ke kapela rumah sakit La Divina Providencia di San Salvador dan menembakkan timah panas ke tubuh Sang Uskup Agung Romero. Romero pun wafat di altar Kristus, tempat anak domba Allah mempersembahkan tubuh dan darah bagi keselamatan kita umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Uskup Romero telah menunjukkan kepada Anda dan juga kepada saya tentang kekuatan kasih untuk melawan segala bentuk kekerasan. Kekuatan kasih memang terlihat lemah, bahkan terlihat mudah dipatahkan. Tetapi kekuatan kasih selalu hidup dan semakin kuat dalam perjalanan waktu. Yang mulia Uskup Agung Romero telah menjadi mulia dan agung bukan hanya karena jabatan yang melekat pada dirinya, tetapi karena dia telah menjadi roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi masyarakat El Salvador, sehingga mereka mampu melihat Kristus yang senantiasa memanggil mereka untuk hidup dalam persekutuan kasih dengan Allah dan juga persaudaraan dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, marilah pada Ekaristi pertama di situasi new normal ini, kita jadikan hari ini sebagai titik balik kenormalan hidup kita dalam kasih akan Allah dan cinta akan sesama. Marilah pada hari ini kita ambil langkah kecil untuk mengenal diri dan juga memperbaiki diri kita masing-masing. Akhirnya, selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tuhan memberkati Anda.